Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi yang sama, intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Temanya ini kita akan kepo, mengintip isi curhatannya dia tentang kamu. Apa sih yang dicurhatkan dari dia? Ya mungkin terhubung secara perasaan sama kamu. Apa sih yang dia bicarakan tentang kamu, terutama dari curhatannya? Apakah ada hal yang positif atau negatif? Kita akan intip bersama-sama. Dia di sini mungkin bisa berarti gebetan kamu, kekasih kamu, cinta segi kamu, atau mungkin juga teteman kamu. Terhubung secara emosional antara diri kamu dengan dia. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya di sini bersifat general. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, dia, atau orang lain ya, karena sifatnya adalah general. Dan usahakan selalu menciptakan positive vibe dimanapun kalian berada dengan berkomentar positif, agar kita juga bisa merasakan energi positif untuk kalian semua ya. Boleh curhat, boleh ngomong unek-unek kalian boleh, tapi gunakan bahasa yang sopan ya. Karena di YouTube itu juga ada peraturannya. Kalau bahasanya kalian kasar, ini biasanya ke delete langsung sama YouTube. Oke, kita akan cek. Sifatnya adalah kepo. Kita berada di bulannya Gemini. Pembacanya Kevin ini ada di bulannya Gemini ya. Jadi yang sifatnya kepo-kepo itu pasti selalu hadir. Mengintip isi curhatannya dia tentang kamu. Peran utamanya adalah dia. Kita akan cek apa sih yang dia curhatkan tentang kamu di sini. Ada kartu Knight of Cup. Oke, kalau kartu Cup muncul dan kartunya adalah kesatria, ini sudah pasti adalah kartu court card yang mengindikasi bahwa ini adalah kamu. Yang diomongkan itu tentang perasaan. Cluenya di sini ada perasaan cinta yang diomongkan, terutama dari segi keseriusan. Oke, ternyata dia lagi curhat nih tentang keseriusan hubungan bersama kamu. Kalau misalkan ranah hubungan kamu sama dia adalah hubungan yang jangka panjang ya, hubungan yang sangat lama, ini dia lagi cerita nih. Dia lagi cerita tentang hubungan kamu itu lama banget sama dia. Apakah ini ceritanya itu adalah hal yang positif atau tidak? Nanti Kevin akan bedah bersama-sama ya. Karena yang Kevin lihat dari kartu Knight of Cup ini ada jeleknya loh. Jeleknya itu tentang sebuah janji, tentang sebuah rayuan. Yang terkadang ini janji dan rayuan ini akan menambah suasananya kamu sama dia itu benar-benar menciptakan sebuah keseriusan atau tidak sih. Dia lagi curhat seperti ini, terutama tentang perasaannya dia terhadap kamu. Dan kita akan cek ya, karena Kevin melihat di sini ada yang dia curhatan tentang hubungan kamu sama dia dalam jangka panjang atau hubungan yang lama. Apa sih yang dia curhatkan? Dan kepada siapa dia bercurhat ya? Apakah laki-laki atau perempuan? Oke, kita akan cek. Ada kartu Eight of Cups. Wah. Hubungan sahabat kebahagiaan sama dia tuh lagi kenapa sih? Kevin lihat di sini kayak ada sesuatu hal yang sifatnya naik turunnya perasaan, dan dia memang curhat itu tentang masa lalu ngejalin hubungan sama kamu, berkaitan juga mungkin bagaimana dia ngedeketin kamu, bagaimana dia ngejalin hubungan sama kamu, atau mungkin juga dia membandingkan hubungan kamu yang dulu dan yang sekarang. Ada perubahan yang merasa dia tuh perlu curhat dulu sama seseorang, dan seseorangnya yang dicurhatkan laki-laki atau perempuan. Ada kartu The Empress, ternyata dia ngobrolnya ke energi feminim ya. Kalau energi feminim ini adalah divine feminim. Jadi dia cerita ke perempuan, atau mungkin juga ke seseorang yang memiliki divine feminim yang sangat kuat. Divine feminim ini nggak cuma harus perempuan saja ya. Laki-laki itu juga ada yang divine-nya feminim yang selalu memberikan sebuah perasaan, selalu mengutamakan perasaan dan energinya lembut. Kevin lihat di sini memang justru paling banyak kalau misalkan masuk ke jenis kelamin ini 80% energinya perempuan ya. Jadi dia curhat sama energi perempuan dan usianya lebih tua dari dia. Dia curhat di sini karena apa? Nyaman. Curhat sama dia membuat dia nyaman, membuat dia itu mendapatkan sebuah solusi. The Empress ini adalah simbol dari kekuatan cinta karena Venus itu ada di sana. Yang dia curhatkan orangnya ini berpengalaman terutama dari ranah cinta.
Kalau curhatnya ini hal negatif, ini berbahaya loh sahabat kebahagiaan, bisa membuat si dia itu ketarik sama teman curhatnya. Karena apa? Venus itu selalu membuat seseorang itu merasa tertarik. Apalagi ini kalau misalkan dianya laki-laki yang dicurhatkan perempuan, ini bisa membuat dia ketarik. Oke. Ada energi apa lagi di sini? Ada kartu Ace of Swords. Dia sepemikiran sih. Yang dicurhatkan, orang yang dicurhatkan oleh dia ini sepemikiran dengan pendapatnya dia. Jadi apapun yang dia utarakan terhadap kamu, dia sepemikiran dan dia percaya. Jadi mungkin kalau dia ngomongnya jelek sama kamu, ya dipercaya kamu itu jelek. Terutama jelek dalam artian bukan dari fisik ya. Jelek dalam artian dari konotasi tentang perasaan hubungan kamu sama dia. Karena dia secara pemikiran tuh ngikutin alurnya dia. Jadi dia hanya melihat satu sudut pandang saja dari orang yang curhat ya, atau si dia ya. Kita akan cek yang diomongin itu positif atau negatif sih. Queen of Cup. Ini udah energi positif ya, sahabat kebahagiaan, energi perasaan. Ya, yang diomongkan memang energi positif di sini, terutama dari ranah perasaan. Kita bertemu di kartu cup ya. Ini kartu cup, ini kartu cup, ini yang atas juga kartu cup. Jadi curhat tentang perasaan, tentang sebuah relationship antara diri kamu dengan dia. Dia curhatnya itu tentang masalah hubungan aja, hubungan sama kamu. Jadi isi perasaannya dia, ketika kamu ngejalin hubungan gak nyaman sama dia, ini orang ini langsung curhat ke energi feminim di sini, atau si orang ini adalah wanita ya. Dia curhat sama dia dan memberikan sebuah solusi di sini, dapat solusi karena dia sepemikiran. Jadi apapun yang dia utarakan, entah hal yang negatif positif, dia percaya. Di sini Kevin lihat justru paling banyak tuh energi positif ya. Ada kartu Queen of Cup. Dan bahkan dia itu terkadang berbicara bahwa tentang sebuah kesetiaan itu sangat dia butuhkan. Dia berkata bahwa ketika curhat ya, kamu itu setia nggak sih sama dia? Akhir-akhir ini dia merasakan dan mempertanyakan tentang sebuah kesetiaan. Kesetiaan kamu ini bisa kamu cek ya, apakah kamu mencintai dia itu hanya satu orang saja atau tidak? Kalau misalkan karena percintaan kamu tidak mencintai dia itu bukan hanya untuk dirinya dia, ada orang lain. Ini mudah ketahuan. Karena apa? Si Empress ini jago. Dia jago memahami situasi. Kalau kamu sahabat kebahagiaan di sini cintanya terlalu banyak bersegi-segi, maka bakalan ketahuan. Karena ini adalah orang yang bisa memberikan solusi dan menganalisis tentang hubungan. Curhatnya memang sama si orang ini baik-baik. Tapi kalau ada sesuatu hal yang sifatnya adalah keganjalan, dia akan mengutarakan bahwa ini nggak baik loh, ini nggak bagus loh. Atau jangan-jangan dia curhatnya ke tarot reader. Tapi Kevin lihat di sini sih orangnya yang dicurhatin tuh jago sih, jago dan bisa menganalisa tentang situasi. Kalau misalkan kamu itu belok sedikit nih, kamu mencintai orang lain lagi, nggak setia, ini bakalan ketahuan. Dan siapa orang pertama yang akan membongkar tentang hal itu, yaitu teman curhatnya. Karena ini jago. Kita akan cek lagi hal yang dicurhatkan tentang kamu. Two of Pentacle. Kamu tuh pelin-pelan banget sih. Tapi ini lebih ke konyol ya. Dia itu ngelihat kamu itu orangnya pelin-pelan. Terkadang A, terkadang B, terkadang gak sinkron. Inilah yang membuat dia itu ngerasa unik banget ngejalin hubungan sama kamu. Ya kamu mungkin tidak stabil di situ. Makanya dia datang sama kamu itu sebagai penstabil dari hubungan. Kalau misalkan kamu jomplang nih, ada hal yang sifatnya adalah ganjalan hati atau apa, mungkin dia selalu memberikan solusi dan justru dia mungkin akan merayu kamu, menggoda kamu karena energinya dia di sini adalah kartu Knight of Cup, di mana energi kartu Knight of Cup ini penuh dengan rayuan. Ya dia selalu merayu kamu. Yang terkadang kamu itu lagi jomplang, lagi apa, dia kayak ngerayu kamu. Dan dia cerita bahwa kamu tuh orangnya pelin-pelan, terkadang jomplang, terkadang gak stabil, yang membuat dia tuh cerita sama nih. Orang yang dia curhatkan ini adalah teman terbaiknya dia. Karena apa? Dia perhatian. Teman curhatnya itu perhatian banget loh. Perhatian banget. Makanya dia kalau curhat tuh sama ini terus. Ini bisa berarti dia adalah sahabatnya ya. Kakak-kakakannya atau adik-adikannya dia. Karena Kevin melihat orang ini memahami betul tentang kisah perjalanan cinta dari si dia atau orang yang sedang kamu pikirkan di sini. Tapi kalau ranahnya orang baru, dia orang baru, ini bisa mengindikasi ini bisa ketarik sama dia loh. Kalau orang baru yang dicurhatin ya. Tapi Kevin lihat di sini hubungannya
adalah hubungan persahabatan yang cukup bagus sih, cukup bagus. Dan yang dia curhatkan itu tentang diri kamu. Apakah ini orangnya bosan nggak kalau dicurhatin? Jawabannya nggak, dia nggak pernah bosan karena dia selalu satu pemikiran, dan dia nggak mau orang yang sedang kamu pikirkan di sini ini mengalami kegagalan cinta, karena dia tahu banget perjalanannya sama kamu apa, seperti apa ya, bukan apa. Kita akan cek lagi isi curhatannya. Ada energi apa di sini tentang isi curhatan? Ada kartu Four of Pentacles, sahabat kebahagiaan. Oke, dia ngerasa bahwa kamu adalah salah satu orang yang mungkin membuat dia itu terus-terusan tertarik sama kamu. Karena Four of Pentacles ini adalah hubungan yang stuck ya. Stuck. Jadi dia bercerita tentang kesetiaannya dia, keseriusannya dia ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan ya. Ya, dia akan memperlakukan sebuah keadilan. Adil dalam ngejalin hubungan sama kamu. Jadi dia tuh serius sama kamu karena dirinya dia tuh stuck. Dirinya dia tuh stuck sama kamu. Kalau misalkan kamu setia, dia akan memperlakukan diri kamu setia. Dan bahkan Kevin melihat ketika dia bucin banget sama kamu, yang diomongin ketika dia curhat kamu terus di sini. Karena dia ingin memiliki kamu seutuhnya. Tapi terkadang kalau misalkan si dia terlalu berlebihan, orang ini teman curhatnya itu akan menegur, kamu tuh terlalu berlebihan, nanti ujung-ujungnya kamu nyesel loh. Oke, berarti ini orangnya bijak juga ya. Selanjutnya ada kartu The Devil. Oke, yang di ada hal yang sifatnya di sini sedikit nakal ya, yang dicurhatkan memang sedikit nakal karena The Devil ini memang ranahnya ke hal yang sifatnya adalah keintiman ya, keintiman dan juga gairah. Dia menceritakan itu dan dia juga curhat bahwa aku tuh nggak bisa lepas sama kamu. Seperti ada sebuah ikatan yang membuat dia itu pengen banget sama kamu terus. Artinya apa? Orang ini memang kecanduan kamu, tertarik banget sama kamu, dan dia terobsesi sama kamu, pengen mengikat kamu tuh seutuhnya. Jadi ini adalah waktu bucinnya dia ketika dia curhat. Dia curhat itu kalau lagi bucin banget sama kamu. Dan bahkan dia sempat menangis ketika hubungan kamu tidak baik-baik saja. Dia curhat dan dia menangis di sini. Kevin melihat di energi kartu The Devil bahwa The Devil itu sifatnya adalah mengikat ya, mengikat. Artinya memang orang ini tidak mau lepas dari kamu. Orang ini memang selalu menceritakan tentang diri kamu kepada teman curhatnya. Dan teman curhatnya ini sudah sampai berpikir bahwa aduh, gue tuh sebenarnya bosen loh. Lu tuh cerita dia terus. Tapi dia menerima karena energinya adalah Empress. Ada kartu Queen of Swords. Oke. Dia bercerita bahwa kamu itu tidak terlalu cemburu parah sama dia. Hal-hal yang positif tuh banyak banget yang diceritakan, terutama tentang kamu ya. Dan Kevin melihat di energy kartu Queen of Swords di sini, memang secara energi ada momen dimana dia tuh menceritakan sepenuhnya tentang kamu, karakternya kamu, tapi dia selalu menjaga sesuatu hal yang dia tahu hanya kamu dan dia. Jadi orang ini istilahnya itu nggak julid parah ya ketika lagi curhat ya. Semuanya diceritakan, nggak ada sesuatu hal yang dia sembunyikan. Karena di energi kartu Queen of Swords ini memiliki entitas yang memiliki kehati-hatian yang cukup tinggi. Jadi nggak 100% curhatannya tentang kamu ini dibongkar semua, enggak. Karena dia tahu ada momen dimana hanya aku dan kamu aja yang tahu. Dia bisa menjaga itu semua. Lalu selanjutnya ada energi apa? Two of Cup, bucin. Sahabat kebahagiaan, cinta kamu sama dia paling banyak tuh sebenarnya yang diomongin itu tentang keseriusan, kesetiaan, jalan hidup kamu sama dia, komitmen dan lain sebagainya ya. Dia tuh cerita tentang itu terus. Kamu itu ibarat kata tuh udah layak sama dia. Dan dia ngerasa bahwa sepenuhnya pengen ngejalin komitmen sama kamu. Karena kita bertemu di kartu Four of Pentacles. Ini tipikal orang yang selalu mencari pendapat kepada orang yang bisa dengerin dia, yang tahu kisahnya. Makanya curhatnya tuh kepada satu orang saja. Dan ini memang ada energi feminim ya. Ada energi feminim yang usianya lebih tua. Sahabatnya dia, teman terbaiknya, yang membuat dia nyaman. Tapi kalau ranahnya yang dicurhatin orang baru, ini hati-hati loh sahabat kebahagiaan. Kalau dia curhatnya sama orang yang baru, ini dia bisa kemakan energinya dia dan justru ingin merebut kamu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sejatinya kamu itu orang yang setia.
Empress ini memiliki energi Venus ya. Venus itu terkadang bisa memanipulasi terutama dari cinta. Kalau ranahnya orang baru. Dan yang Kevin lihat sih tentang curhatan kamu di sini sebenarnya sih baik-baik saja ya, curhatan biasa. Paling banyak ketika dia lagi bucin sama kamu, lagi ada bermasalah sama kamu terutama dari kesetiaan. Waduh, dia curhatnya itu lama banget dan bahkan mungkin bisa sampai jam 3 pagi loh. Karena dia cintanya tuh benar-benar mencari sebuah kesetiaan. Untuk energi awal di sini, Kevin pisahkan di atas ya. Energi awalnya di sini di kartu Knight of Cup. Ini hubungan yang cukup lama. Dia memang memiliki harapan untuk bisa memiliki potensi sama kamu, ngejalin sebuah komitmen. Karena apa? Dia curhatnya ke temannya itu, aku pantas gak sih sama dia? Karena aku udah ngerasa bahwa dia tuh yang terbaik untuk aku. Itu kamu ya, sahabat kebahagiaan. Dia curhat seperti itu. Di energi kartu Four of Pentacles bahwa energi stuck ya. Orang ini bisa setia kok sama kamu. Selagi kamu memperlakukan dirinya dia setia. Sama-sama setia. Kalau kamu setia, dia pasti setia. Oke. Terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin. Yang pertama di sini ada kartu signifikator kita ya, yaitu kartu Knight of Cup. Di energi kartu Knight of Cup di sini elemennya adalah elemen air. Terkuatnya itu adalah Pisces ya. Pisces dekan pertama, dekan kedua hadir paling kuat. Juga ada transisinya di Aquarius sebagai elemen udaranya, yaitu Aquarius dekan ketiga nih hadir di pembacaannya Kevin. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Eight of Cup. Entah kenapa elemen air ini lagi banyak bercerita ya, lagi banyak bercerita tentang hubungan, tentang relationship. Untuk energi kartu Eight of Cup di sini terkuatnya adalah Pisces. Lalu kita bertemu di kartu The Empress. Ini masuk ke energinya si Venus ya. Venus itu ada di Taurus. Ada Taurus di sini, ada kartu Ace of Swords hadir. Ini adalah zodiak-zodiak yang berelemen udara. Elemen udara ada Gemini, ada Libra, dan satunya adalah Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Cup. Masuk ke energinya Cancer, Cancer dekan 1, dekan kedua. Juga transisinya masuk ke Gemini sebagai Gemini dekan ketiga. Ada kartu Two of Pentacle. Two of Pentacle ini masuk ke energinya Capricorn. Ada kartu Four of Pentacle. 2, 3, 4 ini adalah Capricorn ya. Jadi Four of Pentacle ini juga sama, ada energinya Capricorn di sini. Ada kartu The Devil, ini juga masih sama ya. The Devil itu masuk ke energinya Capricorn. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Swords. Untuk energi kartu Queen of Swords ini adalah Libra ya. Paling kuat ini Libra adalah dekan 1, dekan 2. Juga ada transisinya Virgo sebagai Virgo dekan ketiga. Lalu ada kartu Two of Cup, ini juga masih sama, ada energinya si Cancer ya. Ada Cancer di sini di Two of Cup. Ini beberapa zodiak yang curhatan hatinya itu terbaca oleh semesta. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah kekuatan cinta dia, bahwa dirinya dia yakin sama kamu dan ngejalin sebuah hubungan yang lebih serius atau hubungan yang berkomitmen di sini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin terkait tema intermezzo kita hari ini. Dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya, agar Kevin ini bisa mengembangkan channel YouTube Kevin. Motivasi terbesar Kevin ini adalah kalian semua yang selalu mensupport, yang selalu mendoakan Kevin. Mudah-mudahan kebahagiaan ini juga selalu hadir di tengah-tengah kalian semua ya. Dan untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagramnya di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.